Tapi pas setelah bunda aku lagi masak, bunda aku tuh kan kayak goreng-goreng gitu kan, goreng telur segala macam. Itu tuh disebutnya apa ya, kayak sodatnya itu dijatuhin. Padahal lagi bunda aku pegang, cuma kayak lagi dipegang, lagi mau balikin tapi langsung kayak ada yang nepak gitu. Dan bunda aku memang ada bekasnya di sini 3 jari gitu, panjang. Setelah beberapa jam kemudian, aku dibawa dari abis maghrib, dari setengah 7 sampai jam setengah 10 malam, sampai nunggu bundaku pulang. Situ masih aman-aman aja, belum ngerasain hal mistis apapun, dan aku nggak diteror sama kakek-kakek yang dibawa itu. Nah, sampai keluarga aku pulang, adik aku sama ayahku pulang, ayahku tuh bilang gini, kamu nggak lihat depan kamu ada kakek-kakek ngehalangin kamu nonton TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat tinggal di rumah di daerah Bogor. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Kak Putri nih. Halo Kak. Hai. Sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Kak, ini kan tinggal di daerah Bogor nih ya? Iya betul. Nah, tadi cerita sedikit, masih nempatin di rumah? Masih. Oke, masih. Nah, ini awal nempatin tahun berapa nih, Kak? 2023. 2023. Awal, ya, berarti Januari. Sekarang udah jatuhnya udah 2 tahun. 2 tahun. Hampir 3 tahun. Iya. Berarti Januari masuk 3 tahun nih. Iya. Oke, nah itu tinggal di sana sama siapa nih, Kak? Sama orang tua aku, sama 2 adik aku. Oke, berarti total 5 nih. Orang. 5 orang di situ. Nah, ini kan dari 2023 ya sampai 2025. Ini banyak kejadian nih. Ini yang ngalamin Kak Putri dong apa emang keluarga juga ngalamin? Bunda aku ngalamin. Oke, adik-adik? Adik aku yang paling kecil ngalamin juga? Ngalamin. Yang paling kecil umur berapa itu? Umur 11 tahun. Oke, kelas 5 SD. Masih kecil, masih SD udah ngalamin kejadian horor nih. Iya. Oke. Nah, ini kan tadi sempat cerita dikit nih sebelum syuting nih Kak ya, bahwa ini saat tempatin rumah ini nih jatuhnya perumahan baru, dan ini rumah pertama pas dibangun nih. Betul, rumah contoh ya hitungannya. Rumah contoh. Iya. Berarti pas pertama nempatin di situ, itu masih sepi. Masih sepi banget, masih lahan kosong ke belakangnya itu. Kosong semua. Iya. Tapi kalau sekarang udah rame. Udah rame sekarang. udah penuh lah ya, Iya. karena emang peminat rumah kan banyak nih yang butuh rumah nih. Berarti untuk cerita lengkapnya nih Kak ya, kita tahan dulu nih Kak. Nah buat Sobat Tengah Malam yang penasaran nih sama ceritanya Kak Putri, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, langsung kita mulai aja nih Kak ya. Oke. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awalnya tuh keluarga aku tuh tinggal di daerah Loji, daerah Kota Bogor. Nah, di situ tuh awalnya tuh rumah di situ emang baik-baik aja, nggak ada kisah horornya sama sekali. Cuma ayah aku tuh memutuskan buat pindah rumah karena ada salah satu alasan yang nggak bisa aku sebut di sini. Jadi singkat cerita tuh ayah aku nyari tanah di daerah Bogor, kota maupun Kabupaten Bogor. Tapi ayah aku setelah nyari beberapa banyak tanah yang kosong, nggak ada yang serak juga. Terus berhubung juga terhalang dengan COVID, ayah aku sempat stop dulu nyari. Terus selang 2 tahun, 2022, ayah aku nyari lagi, ternyata nyantolnya itu daerah Ciamas, Kabupaten Bogor. Nah, situ tadinya ayah aku tuh cuma mau beli tanah, tapi setelah ayah aku ke tempat, ayah aku melihat sudah ada satu rumah yang jadi. Dan itu yang rumah contoh yang tadi aku bilang. Ayah aku akhirnya survei ke situ, lihat dalam rumahnya seperti ini, dan akhirnya ayah aku langsung srek dengan perumahan itu, dengan rumah itu. Nah, setelah ayah aku srek dengan rumah itu, akhirnya ayah aku langsung beli rumah itu ke developer. Ayah aku bayar itu rumah ke developer tuh bulan
November 2022, tapi kita perjanjian awal pindahnya itu Januari tanggal 10 2023. Jadi awal aku datang ke perumahan itu tuh aku terkejut karena kayak kok masih sepi dan gak ada satu orang pun, benar-benar baru keluarga aku dan masih ada tahap pembangunan rumah juga. Nah akhirnya aku masuk ke rumah, aku lihat-lihat rumah kayak oke, cocok juga nih gitu kan. Jadi adik-adik aku tuh bisa tidur di kamar masing-masing. Nah jadi rumah tersebut tuh terdiri dari 2 lantai. Jadi adik aku tuh tidur di kamar lantai 1 dan bunda papa aku tuh tidur di lantai 2, yaitu kamar utama. Aku di kamar kedua dan adik aku yang pertama itu di kamar yang ketiga. Dari situ tuh aku langsung kayak malam-malam tuh keluar, kayak enak ya, udaranya sejuk, syahdu, adem, tenang kayak gitu. Makanya aku juga setuju. Akhirnya aku juga approve ke papa aku kayak oke, di sini aja. Setelah 4 bulan kami menempati rumah tersebut, ayah, saya dan adik-adik saya tuh tidak merasakan hal apapun. Nah tiba-tiba bunda saya tuh cerita ke saya. Kata bundaku, "Teh, bunda semalam melihat sosok nenek-nenek ada di lantai atas." Terus aku jawab dong, "Wah serius?" Kataku gitu kan. "Jahat gak? Jahil enggak?" Aku tanya gitu. Kata bundaku, "Dia baik sih kayaknya buat ngejaga kita selama nempatin rumah ini." Terus aku jawab, "Itu bunda lihatnya tuh kayak gimana? Sosok nenek-neneknya tuh mukanya kayak gimana?" Aku tanya gitu. Dan wujudnya tuh bener terlihat banget atau hanya cuma sekejap aja gitu, kayak kasat mata gitu. Nah, akhirnya bunda aku bilang, itu terlihat jelas nenek-nenek mukanya tuh hancur tapi baik, dan dia jahilnya cuma jahil paling kayak ngomong-ngomong aja gitu, kayak cuma kayak gitu. Bunda juga sebenarnya ngerasa di kamar ade itu ada sosok kakek-kakek, tapi dia jahat, cuma dia belum ngapa-ngapain, tapi yang bunda rasain dia tuh jahat gitu. Oh iya, sorry, ini lantai 1? Iya. Terus akhirnya aku jawab lagi, "Terus gimana kita nempatin tempat tinggal ini, rumah ini?" Terus kata bunda, "Nggak apa-apa, tenang aja. Selagi kitanya nggak kenapa-napa, selagi dianya nggak lebih dari neror ini itu, ya udah is okay, kita bertahan dulu aja di rumah ini." Terus aku juga kan make sure ke bunda kan, "Serius ada sosok itu?" Kataku gitu. Terus kata bunda, "Serius?" Katanya gitu kan. Bunda kan bisa ngerasa cuma negatif yang di bawah ini tuh ada, tapi kalau yang di atas itu bunda nggak ngerasa vibes-nya itu positif, si nenek-neneknya tuh baik dia gitu. Kadang kalau bunda lagi sholat, dia suka nungguin bunda sholat. Kalau bunda udah selesai sholat, dia udah nggak ada lagi, hilang gitu. Jadi si nenek-nenek itu munculnya setiap pas abis azan, setiap kita jam buat sholat. 1 bulan kemudian setelah bunda aku ceritain hal mistis yang tadi saya ceritakan sebelumnya, bunda aku tuh cerita lagi ke aku. Dia tuh cerita tuh ada adikku sama ada ayahku juga. Jadi pas kita lagi kumpul keluarga, bunda aku tuh cerita gini. Sehabis bunda cerita kakek-kakek yang di kamar adik itu, kakek-kakek itu langsung memberontak. Dia langsung neror, jatuh-jatuhin barang segala macam. Dan itu enggak hanya 1-2 barang, tapi ada beberapa barang yang dia jatuhin. Cuma bunda bilang, "Jangan ganggu, kita di sini penghuni baru dan kita juga nggak ngeganggu. Kita di sini baik-baik semua." Si kakek-kakek itu tuh malah ngejatuhin PC adek aku. Tuh, terus begitu aku jawab, "Serem ya," kataku gitu kan. Terus ayahku jawab lagi, "Kayaknya lebih baik nggak usah diceritain sekarang karena mungkin dia masih panas dan masih belum bisa nerima kalau rumah ini tuh udah ada tempatnya. Karena tadinya tuh kan ini tempatnya dia, cuma buat dia, nggak ada orang lain." Terus aku juga bilang ke bundaku, "Aku alhamdulillah selama ini belum ngalamin hal mistis di rumah ini. Cuma setelah yang bunda ceritain itu ke kita, aku jadi kayak agak halusinasi, kayak takut. Aku tuh selalu berpikiran, oh di atas ada ini nih, aduh bener gak ya gitu." Iya, langsung sugesti gitu. Tapi bundaku bilang kalau yang di atas mah tetap baik, dan dia nggak jahil sama sekali. Dia jahil juga cuma suara-suara gitu doang lah, katanya gitu. Yang penting nggak sampai neror gitu. Terus bundaku juga pernah, dia lagi mau berangkat kerja. Pagi-pagi bundaku tuh bangun jam 4 subuh buat sholat subuh kita dan siap-siap kerja, masak kayak gitu segala macem. Nah bundaku tuh lagi mau masak, dia lagi mau ambil pisau di dapur.
bundaku tuh mendengar kayak gak usah megang pisau katanya gitu, dan itu suara kakek-kakek. Katanya gak usah megang pisau, ini masih pagi, waktunya tidur, sebelumnya di sini gak pernah berisik gitu. Itu yang bundaku dengar. Suaranya kayak gitu? Iya, dia ngomong kayak gitu. Cuma bundaku tuh masih denial, kayak aduh kayaknya ini cuma halusinasi gua doang deh, ini mah karena gua takut deh gitu. Akhirnya bundaku nggak jadi megang pisau itu. Akhirnya bundaku cuma masak masakan yang biasa aja. Tapi pas setelah bundaku lagi masak, bundaku tuh kan kayak goreng-goreng gitu kan, goreng telur segala macam. Itu tuh disebutnya apa ya, kayak sodatnya tuh dijatuhin, padahal lagi bunda aku pegang, cuma kayak iya lagi dipegang, lagi mau balikin tapi langsung kayak ada yang nepak gitu. Dan bunda aku emang ada bekasnya di sini, 3 jari gitu panjang, merah gitu, 3 gini panjang. Terus udah gitu bunda aku langsung kaget, bunda aku manggil ayah aku kayak, "Pak, ini ada yang nepak jari bun," katanya gitu. "Kayaknya udah nggak bisa lagi deh," gitu. Bundaku udah takut duluan kan kalau kayak gitu ya kak. Terus akhirnya papaku bilang, "Udah nggak apa-apa," katanya gitu. "Selagi kita nggak salah, kita nggak ganggu dia, ya udah biarin aja. Mungkin memang dia keganggu karena berisik suara osang-oseng penggorengannya," katanya gitu. Terus akhirnya bundaku, "Oke, lanjutin masak." Selanjutnya ini masih di tahun 2024, tapi saya lupa di bulan keberapa. Dan ini yang mengalami kejadiannya tuh adik saya yang paling kecil, yang kelas 5 SD. Jadi waktu itu tuh kita sempat pergi satu keluarga, dan dia di rumah sendiri. Karena dia emang udah terbiasa sendiri gitu. Nah dia tuh subuh-subuh bangun, lagi-lagi subuh ya kak. Subuh-subuh sekitar jam 4, pas lagi sholawatan itu, adik aku tuh bangun, dia seperti biasa buat persiapan sholat subuh. Terus dia masak, paling masaknya juga kayak bikin telur goreng lagi gitu, atau bikin mie. Adik aku tuh cerita gini, "Teteh, waktu itu pas aku lagi mau mandi, di kamar mandi tuh kayak ada yang ngetok-ngetok. Tapi aku udah masuk ke toiletnya, cuma ngetok-ngetoknya dari luar kamar mandi." Terus aku tanya dong, "Emang Dede mandinya di kamar mandi atas atau di bawah?" gitu. Terus kata dia, "Di kamar mandi bawah, kan yang deket sama kamar Dede," katanya gitu. Terus aku jawab lagi dong, "Oh ya udah nggak apa-apa, biarin aja," kata aku gitu. "Mungkin iseng aja kali," kata aku gitu kan, "atau si nenek yang ke atas, si nenek yang dari atas," aku bilang gitu. Terus adik aku bilang, "Iya, tapi ada suara kakek-kakek ketawa jahat," gitu, ketawa jahat. Terus aku bilang, "Terus tapi dia neror apa?" kata aku gitu kan, "kayak ada barang yang dijatuhin atau apa?" aku bilang gitu. Cuma adikku bilang, "Nggak ada, tapi dia selalu ngetok-ngetok. Di situ tuh setiap dia ngetok, aku matiin keran. Kalau aku matiin keran, dia nggak ngetok-ngetok. Aku nyalain keran, dia ngetok-ngetok. Sampai akhirnya aku mandi, pintunya dibuka. Nah pas aku pintunya dibuka tuh, aku lagi gosok gigi, ngelihat memang ada bayangan gede banget, tinggi. Terus dia tiba-tiba bungkuk nongol dari pinggir pintu gitu, kayak nengok ke dalam toiletnya gitu, ngintip gitu. Nah dari situ aku kaget, kayak mukanya kok serem banget katanya gitu. Tapi dia udah tua banget dan dia tuh kayak pakai peci gitu, si kakek-kakeknya. Terus aku bilang lagi, "Tapi Dede aman di situ, nggak kenapa-napa." Terus kata adikku, "Aman, nggak apa-apa, cuma aku takut aja," katanya. Aku tuh langsung di situ langsung pakai baju. Aku beres mandi tuh langsung pakai baju. Pas lagi pakai baju memang nggak ada kejadian apa-apa teh, tapi badan Dede langsung panas, langsung pada berat. Sampai akhirnya kan Dede mikir, aduh Dede mau sakit. Akhirnya Dede bikin telur sama bikin mie, kata dia gitu kan. Terus aku bikin, terus ada kejadian apa di situ? Nggak ada kejadian apa-apa, tapi ada nenek-nenek yang bisikin Dede, katanya hati-hati kena kompor. Tapi Dede juga di situ ngerasa di belakang Dede tuh ada yang ngejagain Dede. Terus aku tanya, siapa yang Dede rasain? Nenek-nenek atau kakek-kakek yang Dede sebut tadi? Aku bilang gitu kan. Terus kata adikku, cowok, kakek-kakek yang tadi, karena Dede ngerasa tuh sosoknya tuh tinggi, katanya gitu. Terus aku jawab lagi, "Tapi dia nggak ngapa-ngapain Dede," kata aku gitu kan, nggak neror Dede apa-apa. Terus jawab, "Enggak, cuma Dede tetap aja takut." Tapi Dede juga ngerasa di samping kanan Dede tuh ada nenek-nenek yang di lantai atas teteh, katanya gitu. Terus akhirnya adik aku tuh udah selesai masak, makan, dia mau berangkat sekolah. Nah pas dia mau berangkat sekolah, adik aku tuh kan mau kunci rumah.
Nah pas dia mau kunci rumah tuh tiba-tiba si kuncinya belum dia tarik tapi udah jatuh duluan. Kan nyantol ya di pintu. Nah tapi udah jatuh duluan dia tuh. Terus aku tanya, tapi Dede ngeliat, kata aku gitu kan, itu kuncinya tuh emang udah kendor, terus ketarik, gak sengaja ketarik sama Dede atau emang jatuh dengan sendirinya. Terus kata adekku, emang jatuh dengan sendirinya, kata dia gitu. Aku belum nyentuh kunci itu, baru mau megang gini tapi udah jatuh. Terus aku tanya lagi, terus itu Dede gimana? Ya udah aku ambil lagi kuncinya, aku nggak jadi sekolah karena aku di situ langsung demam. Terus kan karena di rumah aku juga ada CCTV, karena adik aku ngalamin kayak gitu, jadi bunda aku tuh langsung cek ke CCTV kayak, iya nggak ada siapa-siapa tapi memang banyak barang benda yang berjatuhan di malam hari, walaupun lagi kosong juga. Dan waktu itu juga bunda aku abis diceritain sama adik aku kayak gitu, bunda aku langsung cek di jam berapa adek aku cerita kayak gitu, dan ternyata benar di situ tuh dalam rumah cuma ada adek aku sendiri. Terus ini masih di tahun 2024 juga, bunda aku juga ngerasain lagi diteror lagi sama kakek-kakek itu yang di bawah. Bunda aku tuh lagi nonton TV di ruang TV gitu kan, bunda aku nonton TV, terus bunda aku tuh ngerasa kayak ada yang lewat-lewat terus Kak, bolak-balik terus. Jadi kayak kita lagi fokus nih, tapi ada bayangan lewat-lewat terus, berkali-kali, iya depannya. Terus udah gitu, bunda aku sampai risih kan, kayak ngapain sih bolak-balik, kesel gitu. Nah, pas bunda aku kesel gitu, akhirnya pintu yang tadinya dia buka, ditutupnya langsung kan nyejiber, kayak gitu. Wah, ada yang ngebanting? Iya, ngebanting. Terus aku juga bilang, emang itu siapa bun yang ngebanting? Yang bolak-balik tuh siapa? Kata bunda, di bawah kan cuma kakek-kakek teh yang jahil, katanya gitu. Ya itu yang bunda lihat juga emang sosok kakek-kakek, tinggi juga, sama. Sesuai sama Ade nih? Iya, sama. Terus aku tanya, itu juga kan waktu itu Ade bilang kakek-kakeknya tinggi dan pakai peci. Ini yang bolak-balik gimana? Takutnya ada yang lain, aku bilang gitu. Dan bunda aku jawab, iya pakai peci. Itu masih kakek-kakek yang sama. Di sini tuh cuma ada 2 sosok dan cuma ada 2 aja. Terus akhirnya bunda gimana? Aku bilang gitu kan. Ya udah bunda di situ kesel pas pintu ditutup. Ya udah bunda bilang gini aja, gue di sini cuma mau tempat tinggal doang, bukan mau ganggu gitu, bukan mau ngambil hak dianya. Terus akhirnya bundaku tuh langsung ngerasa kayak ada yang ngusap-ngusap ininya bundaku. Tapi yang ngusap-ngusap ini tuh yang nenek-nenek yang baik itu. Oh ya. Yang dari atas. Terus aku tanya, berarti itu yang usap-usap bunda kan nenek-nenek yang dari atas. Berarti dia suka berkeliaran di bawah juga katanya. Kataku gitu. Kata bundaku, iya, dia tapi baik. Dia nenek-nenek itu tuh bakal turun kalau misalnya kita tuh diganggu sama yang di bawah gitu. Jadi energinya tuh udah menyatu gitu. Terus aku jawab lagi, serem juga ya yang di bawah, kataku gitu kan. Kakek-kakek serem juga. Tapi alhamdulillah sejauh ini aku belum ngalamin ya bun. Dan semoga enggak, aku jawab gitu. Setelah 1 tahun kami menempati rumah itu, akhirnya saya mengalami sendiri nih kejadian mistis itu. Jadi waktu malam Selasa, aku ingat banget malam Selasa aku pulang sekolah, aku tuh tiduran, lagi rebahan, lagi main handphone, dan posisinya itu jendela tuh masih aku buka, hording juga aku buka, aku sambil scroll TikTok. Aku scroll TikTok kayak ya udah biasa-biasa aja, enjoy, gak ngerasain apapun. Walaupun aku tahu nih di atas tuh ada sosok gitu ya, sosok nenek-nenek. Tapi aku tetap enjoy aja, menikmati view dari kamar aku gitu kan, kayak syahdu nih, ada ijo-ijoan walaupun gak kelihatan. Tapi setelah itu tuh aku denger musik, aku sambil meratapi kehidupan aku. Tiba-tiba aku tuh melihat sosok tinggi gede, itu tuh poci mungkin ya bisa disebutnya tuh. Dia tiba-tiba muncul, jadi aku tuh lagi lihat gini, lihat sekitar pemandangan, tiba-tiba dia jalan cepat banget. Terus aku kayak, wah apaan tuh, kata aku gitu kan. Aku matiin lagu, terus aku nengok, aku keluar kayak gitu ngintip ke jendela yang aku buka. Kataku, tapi nggak ada apa-apa, aku bilang gitu kan, nggak ada apa-apa. Oh mungkin angin, awalnya aku mikir gitu kan. Terus dalam hati aku tuh ngebatin, tapi dari tadi tuh nggak ada angin gitu, karena lagi panas-panasnya kan waktu itu, dan Januari juga kan waktu itu panas ya, siang-siangnya, malam juga panas. Terus aku sempat mikir, terus tadi apa ya yang tinggi besar lewat secepat itu? Terus aku di situ coba buat berpikir positif. Oh ya udahlah, itu angin doang kali, angin. Aku tetap mikirnya tuh angin kan. Nah, selang beberapa menit kemudian tiba-tiba sosok ini tuh menampilkan diri, bener-bener nampilin diri banget Kak. Dari situ tuh beneran kayak
dia sosoknya tuh gimana ya, gini, terus atasnya tuh kayak poci gitu, tapi kotor banget ya, kayak pucat mukanya tuh pucat banget. Dibilang hancur sih enggak, cuma memang ada beberapa bagian wajah yang hancur. Dan itu jelas banget aku lihat, Bun, ini apa ya? Tadi udah sekali lewat. Terus akhirnya bunda aku jawab, oh kayaknya itu bukan penunggu rumah deh, kayaknya itu penunggu yang tanah sebelah yang tadinya mau kita beli, katanya gitu. Terus bunda memang ngerasa energi di tanah sebelah itu lebih dari rumah yang ini, bahkan penunggu di sana lebih banyak. Bunda aku bilang gitu. Jadi mulai sekarang lebih baik jendela ditutup, gorden juga ditutup aja, gak usah dibuka-buka, kecuali siang hari. Karena dari situ bunda aku juga udah notice, oh ternyata itu pocong gitu kan. Akhirnya aku dari situ kayak, oke, berarti yang tadi aku lihat pertama tuh pocong. Yang tadi aku nengok ke kanan dari arah kamar aku tuh berarti itu. Mungkin pocongnya ada, lagi diam di situ, ngumpet kali ya Kak. Selanjutnya, waktu bulan puasa, keluarga aku tuh lagi pada buka bersama. Ada family gathering sama nenek kakek aku, keluarga besar. Aku nggak ikut karena di situ posisinya aku lagi halangan dan aku juga lagi malas keluar rumah. Jadi itu aku tuh beneran ke bawah setelah azan maghrib buat minum. Terus aku duduk di ruang TV itu, aku nonton TV. Aku nonton TV-nya juga nonton yang di Ruqyah gitu loh Kak. Karena kan takut ya aku nonton TV, YouTube-nya yang Ruqyah kayak gitu. Awalnya tuh pas aku lagi turun di tangga, memang ada yang ngebisikin, hati-hati, hati-hati. 4 kali dia ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, iya, aman, makasih, aku bilang gitu kan. Sudah, aku memang rasa kayak ada suara kayak gitu, kayak suara terbang angin kayak gitu, samping telinga aku banget. Dan suara yang aku dengar hati-hati tuh dari arah bawah. Dan itu tuh sosok nenek-nenek itu. Terus singkat cerita, aku pas lagi nonton TV itu, aku belum ngerasain apa-apa, tapi setelah beberapa jam kemudian, aku dibawa dari abis maghrib, dari 6:30 sampai jam 9:30 malam, sampai nunggu bundaku pulang. Situ masih aman-aman aja, belum ngerasain hal mistis apapun, dan aku nggak diteror sama kakek-kakek yang dibawa itu. Nah, sampai keluarga aku pulang, adik aku sama ayah aku pulang, bunda aku tuh belum pulang ya Kak, masih ada di rumah mamahnya. Ayahku tuh bilang gini, kamu nggak lihat depan kamu ada kakek-kakek ngehalangin kamu nonton TV. Itu ayahku tuh pas banget baru buka pintu, nggak sampai assalamualaikum. Kata, teh kamu nggak lihat depan kamu ada sosok kakek-kakek tinggi depan TV ngehalangin kamu nonton TV? Katanya gitu. Aku jawab, aku nggak lihat, aku dari tadi nonton TV kok, aman-aman aja, kataku gitu. Terus akhirnya ayahku nelpon bunda aku, kayak langsung ceritain, ini si teteh sebenarnya nonton TV dihalangin sama sosok kakek-kakek itu. Dan papa lihat kakek-kakek itu tuh beneran kayak ngeledek si teteh yang lagi nonton TV sambil tiduran gitu. Terus bundaku jawab, ya udah sekarang setel murotal aja, barangkali dianya pergi, katanya gitu kan. Terus aku dengar bunda aku bilang gitu, aku langsung kepikiran, oke deh aku pindahin nih dari nonton film sampai dengerin murotal. Tapi aku buat aku tiduran gini ya, rebahan gini, ngasih remote tuh ada di meja TV, aku nggak bisa buat ngambil remote itu. Bener-bener kayak aku gini, aduh kok susah banget ya, badan aku tuh berat gitu. Akhirnya ayah aku yang ambil itu, tapi pas udah kesetel murotal, dia malah makin memberontak. Jadi tuh ada dispenser ya, jadi ruang TV sama ruang makan tuh nyatu. Ada dispenser, dan si dispenser ini tuh galonnya tuh digoyang-goyang gitu sama dia. Goyang sendiri itu? Goyang sendiri. Kan biasanya tuh kayak suara air gitu kan ya. Tapi emang enggak, kayak diguncang kencang banget gitu Kak. Iya. Terus akhirnya ayah aku bilang gini, kenapa panas, katanya gitu. Makanya jangan ganggu, anak gue di sini baik-baik aja, katanya gitu kan. Nah sorry nih, ini ayahnya ngelihatnya dari kapan nih? Kalau ayahku tuh ngeliatnya tuh baru. Oh, pas baru masuk itu ada kayak kakek, dia ngeliatnya? Iya, baru. Itu tuh dia bilang juga pertama kali itu dia lihat. Pertama kali diwujudin juga sama si kakek-kakek itu. Sebelumnya nggak pernah dia, aman-aman aja. Aku juga bingung, ayah aku kenapa tiba-tiba baru masuk langsung bilang kakek-kakek ini tuh ada dari tadi. Sedangkan ayah aku tuh kan nggak ada di rumah. Jadi baru muncul masuk gitu. Atau mungkin bunda aku tuh
ngecek CCTV rumah, mantau aku juga kegiatan aku di rumah seperti apa. Tapi tiba-tiba bunda aku tuh melihat ada sosok kakek-kakek tuh diam depan TV, depan aku juga. Dan dia tuh ternyata dari tadi. Nah akhirnya bunda aku tuh infoin ke ayah aku kalau aku tuh nonton TV tuh dihalangin sama kakek-kakek itu. Kemungkinan besar sih seperti itu mungkin ya. Ini masih di tahun 2024. Jadi waktu itu tuh bunda aku maghrib-maghrib lagi rapiin kandang kucing. Bunda aku tuh dari ini mata apa sih dibilangnya tuh sekilas gitu ya dari mata sampingnya tuh ngelihat kayak ada sosok cowok sepantaran sama adik aku yang pertama. Dia tuh jalan ke arah bunda aku, ke arah kandang kucing dari arah depan rumah masuk. Jadi dia tuh masuk ke pintu jalan tapi dia berhenti di depan kaca kandang kucing itu. Terus akhirnya bunda aku manggil, kakak udah pulang kak, katanya gitu. Sedangkan adik aku yang pertama tuh ada di rumah terus, gak keluar kemana-mana dari pagi. Terus bunda aku ngomong, kok gak dijawab kak? Pas nengok, lah gak ada siapa-siapa, katanya gitu. Terus bunda aku tetap positive thinking, mungkin dia gak denger kali gitu. Tapi kok dia gak salim ya si kakak, katanya gitu. Dalam hatinya tuh dia ngomong gitu. Terus bundaku keluar lah dari kandang kucing. Dia juga keluar rumah ngambil pasir. Kan pasir selalu dijemur ya. Kalau panas dijemur. Terus dia ambil. Nah pas dia lagi rapihin pasir di depan tuh dia ngerasa kayak ada yang bolak-balik nih di belakangnya dia. Bolak-balik jalan. Terus bundaku ngomong gini, ngapain sih bolak-balik? Katanya gitu kan. Udah kan kita tetap gak ganggu. Dari awal nempatin kita gak ganggu. Katanya gitu. Terus kita juga aman-aman di sini. Aku di luar cuma mau rapiin pasir kucing, bukan mau ngapa-ngapain, bukan mau ngerusak kawasan ini, katanya gitu. Aman aja, nggak akan diapa-apain. Udah tuh, kata bundaku setelah dia ngomongin itu dia nggak bolak-balik lagi. Terakhir tuh dia ya udah keluar aja gitu. Kata bundaku, udahlah biarin deh jalan-jalan aja sana gitu. Terus gak lama pas bunda aku lagi mau wudhu, bundaku tuh ada dengar suara jejak kaki naik ke atas dari bawah kayak duk 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 gitu, tapi pelan-pelan banget. Pas bunda aku udah selesai wudhu, bunda aku ke atas ngecek ke kamar adik aku yang pertama tuh, kakak tadi bolak-balik bukan, katanya gitu kan, kakak baru naik ke atas bukan. Terus kata adik aku, enggak bun, aku dari tadi di kamar, emang kenapa, katanya gitu. Nah karena adik aku yang pertama ini tuh nggak pernah ngerasain dan nggak pernah mau tahu juga, dia bodo amatan, akhirnya ya udahlah biarin deh bun gitu. Yang penting aku tuh dari tadi di sini, terserah mau dia sosoknya sama kayak aku nggak peduli, katanya gitu. Selagi dianya nggak ganggu aku, katanya gitu. Asal bundanya hati-hati aja, takut ketukar aku sama dianya. Udahlah bundaku, oke kak, bunda sholat dulu. Bundaku sholat tuh. Nah pas bundaku sholat, ini tuh sosok yang tadi aku bilang bolak-balik tuh kata bundaku yang menyerupai adik aku yang pertama. Bundaku pas lagi sholat, sosok yang menyerupai adik aku yang pertama ini tuh ada di belakang bundaku ikut sholat. Tapi bundaku kayak, ya Allah semoga dengan adanya yang menyamakan anak hamba, katanya gitu. Semoga ini membawa anak hamba ingin maju, ingin sholatnya lebih taat lagi gitu. Terus akhirnya bundaku bilang gini, nggak apa-apa menyerupai sama anak saya, katanya gitu, asal jangan ganggu anak-anak saya, katanya gitu. Nah dari situ bundaku tuh dengar yang jawab tuh nenek-nenek, aman aja anak saya, katanya gitu. Yang jawab nenek-nenek? Yang jawab nenek-nenek. Terus bundaku kan bisa berinteraksi juga ya. Nah akhirnya bundaku jawab, iya makasih nek. Terus enggih, katanya gitu. Nah berarti nenek-nenek ini tuh kata bundaku tuh emang orang Jawa gitu. Terus bundaku tuh selesai sholat langsung masuk ke kamar adik aku, bilang, kakak maaf kalau di sini ada yang menyerupai kakak, katanya gitu kan. Terus kata adik aku, nggak apa-apa bun, katanya gitu, selagi nggak neror kayak si kakek yang di bawah gitu. Terus bundaku bilang, tadi bunda lagi sholat ngerasa dia ngikutin bunda sholat. Bunda pengen kakak sholatnya lebih rajin lagi, mungkin ini pertanda kakak buat lebih taat lagi ibadahnya gitu. Terus adikku jawab, iya aman aja kok, aku sholat terus, katanya gitu. Akhirnya bundaku juga bilang, ya udah nanti kalau misalnya kakak lihat sosok itu, gak apa-apa, kakak nggak usah kesel kalau kakak
disamain sama dianya katanya gitu. Tadi kata nenek itu anaknya nenek yang di sini tapi baik kok katanya. Nah, masuk ke tahun 2025 di mana setelah lebaran nih Kak. Lebaran itu kan keluargaku langsung pada holiday gitu ya, hari pertama banget. Aku tuh hari pertama tuh beneran males banget ikut pergi-pergian, main ke sana ke sini, bahkan ke rumah saudara yang lain pun aku malas. Jadi aku cuma lewat video call aja. Waktu itu keluarga aku tuh dari sore mereka tuh pergi keluar kota Bogor, aku sendiri di rumah karena bundaku jawab bakal ada sepupu yang mau main ke rumah. Jadi ya udah aku standby doang di rumah. Terus aku di situ nelpon bundaku, kira-kira si teteh mau datang kapan ya? Teteh tuh sepupu aku ya. Kira-kira si teteh mau datang kapan ya bun? Aku mau pergi main nih, ngopi sama teman-teman. Aku bilang gitu. Terus bundaku jawab gini, kamu ngapain nangis? Katanya gitu. Terus aku nangis. Aku ngomong bun, aku bilang gitu kan. Terus teteh nangis. Jadi bundaku tuh nggak dengar ucapan aku ini. Aku matiin teleponnya, aku ketik. Aku gak nangis bun, aku bilang gitu kan. Aku ngomong, aku bilang, si teteh kapan mau ke rumah? Aku mau ngopi sama teman-teman abis maghrib, gitu. Terus bundaku jawab, enggak, tadi bunda dengar nangis. Katanya, ngapain kamu nangis? Katanya gitu. Kataku, aku gak nangis sama sekali. Akhirnya bundaku cek CCTV, kan bisa ada suaranya ya. Nah di situ tuh bundaku kirim CCTV rekamannya, kayak kamu dengar sendiri. Di situ aku langsung dengar sendiri kayak, iya ada suara serpihan nangis gitu, cewek. Yang nenek-nenek itu. Terus aku jawab, wah iya, tapi ini mah baik kan bun, yang nenek-nenek. Akhirnya bun aku jawab, baik katanya gitu. Dia nangis karena mau ditinggal, katanya. Dia nggak bisa ditinggal sendirian di rumah karena si kakeknya jahat, katanya gitu. Terus udah gitu aku jawab, oke, aku nggak pergi. Aku bilang gitu kan, aku tungguin si teteh kesini. Kalau si teteh udah kesini, baru aku pergi main sama teman-teman aku. Aku bilang gitu. Itu aku lanjut di chatting kan, karena kalau di telepon bundaku nggak bisa dengar suara aku katanya. Terus akhirnya aku bilang ke bundaku, ini gimana, kunci nggak pintu rumah atau dibukain aja? Aku bilang gitu. Bundaku jawab, itu senyamannya kamu. Kalau kamu mau dibuka, silakan. Kalau kamu mau ditutup juga silakan. Tapi kalau kamu ditutup merinding, ya udah dibuka. Kalau dibuka merinding, ya udah ditutup. Katanya gitu. Ini dari sini bunda bantu pantau apa yang terjadi di rumah itu, katanya gitu kan. Jadi kamu tenang aja, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, aman, katanya gitu. Oke lah, dan ya. Terus aku nonton TV kan, aku nonton TV di situ aman-aman aja. Aku chatting ke bunda, gimana bun, aman gak ini aku di sini? Aku bilang gitu kan. Tapi aku nggak ngerasain apa-apa sih, aku bilang gitu. Terus aman kok teh, nggak ada apa-apa. Itu sebentar lagi si teteh sampai ya, katanya gitu. Nah, sekitar 10-15 menit kemudian sepupu aku datang. Dia bawa pacarnya kan ke rumah. Terus pas sepupu aku datang, aku tuh ngeliat muka sepupu aku tuh beda Kak. Kayak bukan sepupu aku, bukan teteh aku gitu. Kayak kata aku gini, Kak Aurel, ini kakak. Aku bilang gitu kan. Tapi dia kayak cuma diem aja. Diem kayak gitu. Oh, cuma isyarat doang ya? Iya, cuma geleng-geleng kepala, ngangguk. Terus aku bilang, jawab, ini kakak. Aku WA, bun, Kak Aurel udah sampai bukan? Kata aku gitu kan. Terus kata bunda aku, iya itu di depan, katanya gitu. Kamu jangan bengong, katanya gitu. Terus aku bilang, aku bengong. Aku nanya, ini Kak Aurel bukan? Malah dianya yang gak jawab. Aku bilang gitu. Terus bunda aku jawab gini, ya udah, kamu tenangin diri kamu. Udah kamu masuk aja ke dalam. Itu si kakak, bener kok, katanya gitu. Itu cuma memang kamu, bunda nggak tahu kamu pikirannya lagi kosong atau gimana, dia bilang gitu. Intinya itu si kakak, bener, katanya gitu. Tadi si kakak ngepap, ini dia udah sampai depan rumah, katanya gitu. Tapi kalau si pacarnya tuh bener Kak, pacarnya aku wujud manusia biasa. Tapi kalau aku lihat yang Kak Aurel itu enggak, beda banget. Dia tuh mukanya tuh pucat, terus juga kayak gimana ya, mukanya tuh berantakan, terus kayak nggak tertata gitu. Jadi di sininya tuh kayak ada luka-luka basah gitu. Tapi kata bundaku itu teteh aku, saudara aku gitu. Terus akhirnya aku mempersilahkan masuk kan. Ya udah Kak, masuk Kak, aku bilang gitu. Nah, pas dia udah masuk, aku bawain minum. Terus aku juga bilang, ini aku mau ngasih minum nih. Coba bunda pantau, kata aku gitu. Bisa langsung kepantau nggak di CCTV? Itu tuh manusia atau makhluk halus, aku bilang gitu. Bunda aku tetap jawab, itu kakak, katanya gitu. Itu kakak, itu teteh, dia bilang gitu. Itu Kak Aurel.
nggak usah sugesti gitu. Terus akhirnya ini aku ditepak lah sama Kak Aurel. Ditepak, terus kayak, kenapa katanya gitu kan. Aku dari tadi di sini katanya gitu. Kamu ngomongnya ngelantur kemana-mana. Kenapa katanya gitu. Di situ aku bingung Kak, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kataku, kenapa ya Kak? Aku kayak orang dibilang kerasukan sih bukan ya. Cuma aku bingung aja. Kayak, aduh tadi yang gue lihat siapa gitu. Masa yang menyerupai lagi gitu. Terus akhirnya aku bilang ke bundaku, Bun, tadi selain Kak Aurel ada nggak nih makhluk halus yang dari luar? Kataku gitu kan. Terus kata bunda, nggak ada katanya. Itu mah cuma si kakek aja jahil gitu. Jadi si kakek tuh ngejailin aku dengan hal kayak gitu. Oh, dibikin itu penglihatannya nih ya? Iya, betul. Kalau kata orang disirep. Kemarin ya? Iya gitu. Terus akhirnya aku bilang gitu, ya udah deh aman, udah ada Kak Aurel, nanti abis Isa aja aku pergi main. Aku bilang gitu. Nah pas aku mau pergi main tuh, aku mau bawa motor kan. Aku lupa nih ambil kunci motor. Jadi kan kayak careless gitu ya. Aku lupa nih ambil kunci motornya. Terus tuh aku mikir, oh iya kunci motor belum diambil. Aku bilang gitu kan. Akhirnya aku masuk lagi. Pas aku masuk tuh kaki aku ada yang narik dari luar. Kayak ditahan gitu. Terus Kak Aurel ini bilang, ngapain kesandung apa? Di situ nggak ada apa-apa katanya gitu. Kak Aurel belum tahu nih cerita mistis di rumah itu. Aku bilang, nggak apa-apa Kak. Ini mah kaki aku aja belibet. Aku bilang gitu. Tapi yang aku rasain tuh waktu itu kaki aku sebelah kanan itu berat banget Kak, bener-bener kayak buat jalan selangkah juga nggak bisa. Akhirnya aku minta tolong Kak Aurel, Kak tolong ambilin kunci motor aku mau pergi. Nah, aku juga ngalamin lagi sosok yang tinggi besar itu, pocong itu di bawah juga. Aku tuh lagi makan. Ini terjadi tuh di bulan Oktober, baru banget bulan kemarin. Aku tuh lagi makan, aku mau pergi keluar kota karena ada job. Aku lagi sarapan, itu pagi-pagi banget, 4:30, jam 5 kurang. Keluarga aku juga beraktivitas semua. Terus tiba-tiba di samping aku tuh ada sosok tinggi gede, pocong itu. Terus aku heran, kok dia bisa masuk? Aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dalam hati aku ngebatin kayak, aduh kok dia bisa masuk ke sini? Aku bilang gitu kan. Kenapa? Terus aku bilang ke bundaku, Bun, samping aku Bun, kata aku gitu. Bundaku, iya tahu, nggak apa-apa, tenang aja, katanya gitu kan. Ini baik, ini yang waktu kemarin di luar katanya gitu, penunggu tanah sebelah. Bunda aku bilang gitu. Terus akhirnya aku bilang, iya tapi kenapa bisa masuk, kataku gitu kan. Saya kayak, ya karena energinya dia kuat, dia bisa masuk kemana aja. Makanya pikiran kamu jangan kosong, hati-hati baca-baca, takut dia masuk ke diri kamu, dia bilang gitu. Terus akhirnya di situ aku baca-baca, aku bilang ke bundaku, Bun, aman kan, tapi aku udah baca-baca. Tapi si sosok ini masih ada. Tapi dia sambil gini-gini kepalanya tuh. Terus aku bilang, Bun, kayaknya aku nggak bisa deh. Aku bilang gitu kan. Aku nggak bisa nahan-nahan. Aku bilang gitu. Kayaknya aku mau langsung pergi sekarang aja deh. Anterin dong ke stasiun. Itu aku masih posisi masih makan. Bunda aku lagi di sofa. Lagi makan juga. Terus akhirnya bunda aku bilang, jangan, katanya gitu. Nanti dia marah. Dia suka sama kamu. Katanya dia gitu. Terus aku gimana Bun? Gak apa-apa katanya gitu, asal kamunya jangan aneh-aneh aja, kata dia gitu. Dia bakal ngikut kamu kemanapun katanya, makanya kamu selalu baca doa dimanapun kamu berada, kamu selalu baca doa sebelum kamu keluar rumah, kamu baca doa, dia bilang gitu. Terus akhirnya aku bilang, ya udah. Nah pas aku mau berangkat, aku lupa Kak, aku nggak baca doa. Aku cuma kayak, Bun, ntar aku di kota ini mau kayak gini mau kayak gini gitu kan. Terus aku baru banget ngomong kayak gitu, tiba-tiba si pocong ini langsung bener-bener kayak ada di hadapan aku banget Kak. Langsung kayak ditampakin depan aku banget mukanya, sampai aku teriak. Dan security yang deket rumah aku juga keluar. Kenapa? Itu yang pengalaman terakhir aku. Berarti masih di sini nih, rumah nih, masih nempatin. Masih nempatin. Berarti itu pengalaman ya baru bulan lalu berarti ya? Baru bulan lalu. Oktober, baru banget. Masih baru banget itu. Tanggal 12 Oktober. Oke, ya. Berarti dari 2023 nih ya ke 2025 ini dan sampai sekarang masih nempatin rumah tersebut. Nah itu dominan yang ganggu ini si kakek. Dan ternyata ada nenek-nenek di atas lantai 2 yang emang ternyata baik. Ternyata neneknya punya anak juga dia. Dia punya anak. Itu mereka tuh sekeluarga karena kecelakaan di daerah situ. Oh ada ceritanya? Iya ada ceritanya. Itu taunya dari mana itu? Dari security. Oh security. Maksudnya itu kan dulu tanah kosong. Iya. Itu sebelumnya emang ada rumah si kakek nenek itu?
atau gimana? Nggak ada. Jadi si kakek nenek itu kecelakaan pas di depan perumahan itu. Oh, di situ. Iya, jadi kan ada jalan raya nih. Nah, di jalan raya itu mereka kecelakaan. Oh, itu cerita dari security di mana pernah terjadi seperti itu. Iya. Tapi tahunnya lupa ya, nggak nyebutin. Dia nggak nyebutin tahunnya. Cuma kan security juga akamsi ya. Dia pure di daerah Ciamas itu. Tahu lah. Jadi kejadian-kejadian apa dan ternyata setelah dicocok-cocokin lah ya. Security bilang ternyata itu sosok si ini yang mungkin jin yang menyerupai atau gimana kita nggak tahu ya. Iya. Cuman itu yang kecelakaan memang 3 orang berarti, kakek, nenek, dan anaknya. Iya. Oh, dan ternyata yang di rumah itu ada juga sama persis. Iya, sama persis. Nah, dari security itu pernah ngalamin nggak nih di rumah ini? Ngelihat dari luar ada sosok kakek-kakek lah, nenek-nenek. Nah, justru itu security tuh awalnya bilang gini, hati-hati aja ya nanti kalau ditampakin atau dijailin katanya gitu. Kalau saya di sini memang udah biasa, kadang dia keluar rumah terbang-terbang nggak jelas ke tempat dia kecelakaannya, dia bilang gitu. Oke. Jadi security ini sering ngelihat kalau si sosok kakek dan nenek ini dan anaknya sering keluar. Sering. Dan ke tempat dia kecelakaan itu. Ibaratnya akhir hidupnya di situ ya. Maka dari itu si security ini malah menyimpulkan kalau itu korban dari kecelakaan itu. Iya. Oh, malah tinggalnya di situ. Iya, karena katanya memang tepat belakangnya tuh makamnya, Kak. Oh, di belakang makam? Iya. Yang tadi ada sawah-sawah? Yang sawah-sawah itu berarti makam belakang rumahku tuh. Berarti yang kecelakaan itu orang situ? Orang situ. Oke. Cuma beda ini aja RW-nya. Mungkin karena namanya perumahan kan biasanya sebelahnya ada perkampungan juga. Iya. Mungkin orang kampung situ. Iya, orang belakang. Orang belakang. Iya. Oke, nah mungkin ya karena itu rumah pertama, jadi dia pindahnya ke situ. Iya, katanya memang dulu si kakek-kakek ini tuh suka main ke tanah kosong itu, kayak main aja sama si anak kecilnya itu. Oke, ya. Jalan-jalan sore gitu. Berarti ini entah anak entah cucunya nggak tahu gitu ya? Nggak tahu itu, cuma anaknya sih dia bilang. Oh, dibilang anaknya. Oke, berarti ini serem juga nih. Di mana ada korban kecelakaan jatuhnya yang nempatin rumah itu. Dan dari keluarga kakak nih ya, Kak Putri nih ya, pernah nggak sih manggil-manggil orang yang bisa gitu untuk musir atau gimana? Nggak pernah sih sejauh ini, karena ya kata bundaku, nggak apa-apa deh kalau belum parah-parah banget mah kayak gitu. Tapi coba kita lihat kalau kita udah 3 tahun nempatin itu. Berarti Januari ini mulai 3 tahun ya? Iya. Dan alhamdulillahnya selama walaupun ada gangguan di situ, cuman nggak nyampe celakain kan? Enggak sih, alhamdulillah. Kayak misalnya contoh diselengkat sampai jatuh atau penggorengan gimana nyala sendiri kompor, itu kan bahaya tuh. Bisa nyebabin kebakaran segala macam. Itu nggak ada, aman ya? Aman sih itu. Aman, cuman bisa dibilang gangguannya ya aman-aman aja, nggak nyampe ke fisik lah ya berarti gitu ya. Walaupun adinya tadi tempat sakit. Iya. Kalau sakit itu kan wajar karena emang energinya keserap atau gimana ya. Ya mungkin dia langsung sakit. Dan ini malah yang adik pertama itu yang tengah ya berarti ya, tengah ya. Malah nggak ngalamin dia. Dia sebenarnya mungkin ngerasa, tapi dia orangnya tuh bodo amatan gitu. Cuek orangnya. Iya, cuek orangnya. Pendiam cuek ya. Biasa anak 2 dia. Iya. Kita cerita horor gitu juga dia kayak ya udah sih biarin aja gitu. Cuek banget berarti ya. Malah yang bontot bisa bilang. Yang bontot malah yang diganggu itu. Iya, kalau yang bontot mah emang itulah dia. Cuma dari bunda. Iya, cuma pemberani sih dia. Di mana sendirian di rumah berani itu. Padahal dia masih SD tuh waktu itu ya. Berani banget ya. Karena dia emang udah biasa mandiri, karena kan dulu orang tua sibuk juga. Iya sih, kerja juga ya. Ayah bunda ya. Iya. Oke. Dan tadi kan bunda ini kan emang bisa ngelihat nih. Iya. Berarti emang benar-benar dia bisa tahu nih penghuni rumah itu. Berarti benar-benar cuma si kakek, nenek dan anaknya, nggak ada lain di rumah itu. Itu aja. Oke, paling yang sebelahnya doang ya, yang pocong itu ya. Yang pocong itu. Dan untungnya nggak jadi beli itu. Nggak jadi yang itu. Tapi sekarang rumah itu udah ada belum? Belum. Udah ada rumah apa masih tanah kosong? Masih tanah kosong. Oh, belum dibangun? Belum. Ini serem banget nih, di mana kakek nenek, yang kakeknya ini pemarah bisa dibilang ya. Iya. Yang neneknya emang penyabar dan baik, dan ternyata ada backstory di situ ya. Iya. Dan tapi sekarang udah banyak ya perumahan-perumahan di situ. Iya. Ada nggak sih cerita-cerita dari tetangga-tetangga gitu? Kita tuh jarang bergaul gitu. Oh iya sih, emang rata-rata perumahan introvert. Iya, jarang pada keluar rumah semua. Iya, apalagi ayah bunda tadi kerja ya. Iya, betul. Dan Kak Putri sama adik-adik pada sekolah waktu dulu itu ya. Kosong aja gitu rumah. Oke, itu tadi cerita dari Kak Putri nih. Jadi masih nempatin nih sekarang ya. Masih nempatin, dan kemungkinan kedepannya masih ada cerita lagi nih Kak ya. Kemungkinan masih ada. Apalagi bunda orangnya yang
emang bisa Bisa, ngeliat. iya. Peka Bisa banget. berinteraksi juga. Bisa berinteraksi juga malah. Kalau peka Seru nih kalau ada cerita lagi. Ya kalau misalnya ada part 2 ya nanti Iya, ceritain lagi ceritain kalau lagi lah. kalau ada sesuatu yang parah mungkin ya. Betul. Tapi semoga aja jangan lah, semoga aja aman-aman. Namanya Semoga ya. ya namanya rumah itu kan tempat kita pulang, tempat kita istirahat. Jangan sampai di luar kita pusing kerja, balik ke rumah malah pusing diganggu setan. pusing, iya. Iya, lebih baik jangan lah. Oke. Oke, thank you banget nih Kak. Udah mau share pengalaman pribadinya yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis nih di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu dari kata gue Putra pamit undur diri. Kak Putri juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.